Untuk tusukan sendiri sih ada di belakang kepala itu obengnya, itu yang bikin fatal. Saya dengan Ibu Mariati. Saya Ibu Melia. Ibu Eva. Ya. Diceritakan sedikit Bu kejadian kemarin seperti apa yang Ibu tahu aja. Seperti apa? Kalau saya kan pagi itu bangun tidur kita langsung, karena emang rutinitas saya tuh kalau hari Minggu antar anak karate. Jadi saya nggak tahu menau ketika lagi karate, tahu jam 9 lebih ditelepon katanya, tahu nggak ada kejadian misalnya meninggal, ada apa, udah buruan pulang gitu doang. Udah ketika kita nyampe sini udah ada garis polisi, udah langsung masuk ke rumah karena kan pas banget di depan rumah kan. Iya. Udah gitu aja. Ibu tahu dari mana itu kabar itu? Oh, tahu dari tetangga, ada tetangga. Kan dapat aku bikin dulu? status nih, Oke. aku bikin status WA antar anak Olga dulu gitu. Bu, ngapain sih masih bikin status gitu? Ada tetangga meninggal, siapa? Om Sandi, kenapa? Pulang aja dulu. Udah pulang langsung, pas sampai sini ternyata udah kejadian. Udah, langsung lemes soalnya lihat darah kan. Udah nggak ada yang lain-lain lagi. Nah, situ udah kita, karena kan udah langsung rame kan polisi segala macam. Itu benar-benar nggak tahu kejadiannya seperti apa. Tapi Ibu mengenal sosok pelaku nggak sih, Bu? Enggak, kenal sih kenal, cuman saya nggak tahu maksudnya pelakunya dia benar atau enggak, itu kita nggak tahu. Karena kan tetangga. Kalau yang beredar emang benar dia tahu. Seperti apa sih Bu orangnya Bu? Orangnya diam, nggak peduli ya sama orang. Dia benar-benar dia cuma fokus sama dia, kegiatan dia nggak terlalu banyak ikut kegiatan ini itu. Tapi pelaku di sini udah lama, Bu, tinggal di sini, daerah sini. Tinggal daerah sini duluan dia daripada aku. Kalau aku kan baru. Kalau untuk korban sendiri Bu, seperti apa Bu? Korban kan baik. Korban itu rasa sosialnya tinggi. Oh, sama tetangga juga peduli. Dia kalau terjadi apa-apa dia cepet. Om Sandi emang orang baik. Tapi saya nggak bilang, pelaku juga tahu saya itu orang baik. Karena kan saya sering berinteraksi. Kalau benar dia ya, saya nggak tahu dia benar atau enggak. Tapi dia orang baik. Tapi tahu nggak Ibu kalau dia tuh sebenarnya temenan gitu atau pernah kerja bareng gitu sama? Oh, itu kurang tahu. Kalau untuk aktivitas pelaku sendiri, dia pekerjaannya sebagai apa Bu? Pelaku Kru. film juga. Kru juga. Cuma dia kan layar lebar. Oh. Tapi pelaku sama korban tuh bersahabat apa sering ngobrol juga nggak sih, Bu? Oh, itu aku kurang perhatiin. Hmm. Aku nggak terlalu perhatiin, namanya ibu-ibu kan sibuk pagi, siang, malam rutinitas ibu-ibu. Jadi nggak terlalu ngurusin urusan tetangga. Tapi korban itu aktif Bu di lingkungannya. Soalnya kita apa-apa Om Sandi bisa, selain RT ya. Misalkan ada apa-apa nih, Om Sandi cepet, dia sosialnya tinggi, rasa sosialnya. Jadi kalau ada apa-apa dia cepet. Kalau di sini dari pelaku, Kalau pelaku kalau lingkungan dia diam, jadi dia memang nggak aktif. Memang nggak aktif di lingkungan dia, makanya kita juga kan kaget kalau emang benar dia. Karena dia tuh kurang peduli terhadap orang lain. Jadi dia nggak terlalu peduli sama urusan orang. Jadi dia diam. Terakhir ketemu sama korban kapan, Ibu? Korban aku tuh udah sekitar seminggu waktu anaknya ulang tahun WA-an. Udah itu aja. Karena kan emang namanya ibu-ibu rutinitasnya tinggi, pagi antar jemput segala macem. Dia nggak terlalu berhubungan. Pas korban bersimbah darah, Nah itu, warga langsung nganterin ke rumah sakit apa ya? Bang? nah yang itu aku benar-benar nggak tahu. Soalnya aku nggak benar-benar nggak ada di lokasi. Jadi pas Kita tuh tahu dari berita yang beredar. Aku aja nih pengen tahu cerita, larinya ke YouTube. Jadi nggak tahu sama sekali yang bagian itu tuh. tapi dengar kabar itu shock nggak sih Bu kalau tetangga dekat gitu? Sampai sekarang nggak nafsu makan. Namanya tetangga dekat, kita udah kayak keluarga, tetangga dekat. Kita sering pergi bareng dulu tahun ini karena baru berapa hari jadi belum. Karena kita tuh emang deket, di sini tuh deket sama tetangga. Jadi cukup mengagetkan ya Bu kabar ini ya Bu? Bukan lagi, aku sampai sekarang masih lemas, masih nggak nafsu makan. Dari tadi makannya nasi putih berapa sendok doang, karena kita emang nggak percaya. Gini. Tapi pas ibu pulang dari nganter anak sekolah gitu ya Bu? Aku
di sini Sekolah, aku antar oh kegiatan karate. kegiatan karate pas kesini masih rame atau korban masih di sini apa udah dibawa ke Udah rumah nggak sakit? ada. Jadi tinggal sisa-sisanya, tinggal garis polisi, Hmm. tinggal darah berceceran. Artinya Jadi itu kita tuh udah tinggal ceritanya. Kalau mengenal istri pelaku gimana ibu? Tahu nggak ibu? Kenapa? Istri pelaku tahu nggak ibu? Kalau dia sering berkeluar apa sosialisasi nggak sih istri pelaku Jadi itu? pelaku itu di sini deket sama semua orang, oh istrinya sama semua orang dia orang baik. istri. Dia deket sama semua orang. Kalau kita udah deket sama semua orang, Iya. kan orang lain bisa menilai. Iya. Mungkin dari Ibu RT sendiri gimana Ibu RT? Saya Sebagai, juga, kepala. saya juga pada saat itu juga masih di dalam rumah, dan emang kita kan namanya weekend kita santai-santai aja di Iya. dalam rumah dan nggak tahu sama sekali dengan kejadian ini. Taunya itu saya dikasih tahuin sama tetangga getok rumah gitu. Jadi baru kita keluar untuk melihat. Udah gitu kita keluar juga udah nggak ada ini lagi, cuma tinggal ngelihat sisa-sisa ininya, tetesan-tetesan darahnya itu gitu. Tapi katanya sempat cekcok juga nggak sih ibu, benar nggak sih beritanya? Kurang tahu juga itu emang simpang siurnya sih begitu. Iya. Namanya ya emang kita nggak ada yang tahu sama sekali kejadiannya bagaimana. Iya. Ya kan juga katanya ini kan udah lama gitu masalahnya. Mungkin dari Ibu RT sendiri kan sebagai pemimpin di wilayah sini mungkin ya. Itu Gitu. yang ini suami saya. Kalau saya sih hanya berinian Oh, iya. Iya. gitu. Jadi kalau masalah yang dengan bapak-bapaknya saya kurang ini juga gitu. Jadi suami saya yang ini lingkungan, saya menggerakkan ibu-ibunya gitu. Jadi kalau untuk kejadian ini emang sama sekali kita nggak ada yang tahu. Kalau istri korban cukup aktif nggak sih Bu di lingkungan istri korban? Kalau istri korban setahu saya itu dia bekerja. Bekerja. Kalau dia ada waktu dia sesekali aktif gitu, dia kayak pengajian gitu. Kalau Ibu boleh tahu Pak Apa tuh? Melihat Kejadiannya sih saya nggak tahu ya, karena saya ini tinggal di Jakarta, memang rumah saya di sini. Tapi pas saya itu di Jakarta itu nggak tahu, pas kita melihat HP itu sekitar mau ngaji jam berapa gitu, jam 12 ada ngaji bulanan. Pas mau berangkat ngaji bulanan, pas datang habis selesai ngaji, ternyata teman-teman kita tuh WA, Budi kesini katanya gitu, ada apa gitu ya, ini loh Pak Sani meninggal. Kok kenapa meninggal, sakit? Nggak tahu katanya bilangnya apa, kena tusuk gitu ya, tuh tusuk sama siapa. Pikiran saya tuh apa tuh namanya dia aktifkan di luaran ya. Jadi tahunnya itu ya mungkin begal apa bagaimana gitu. Nah, itu akhirnya kata teman-teman itu korban itu sudah di rumah sakit, rumah sakit apa namanya Dek? Harapan Indah, Harapan Mulia. Dari situ nggak diterima ya. Dari situ dioper ke RSUD Cilemas. Akhirnya ke Kramajati gitu. Dari Kramajati ya mungkin saya nggak bisa ke sana kan, karena posisi saya juga mau dagang, sudah sore. Akhirnya ya udah saya WA teman-teman, ya udah saya mungkin kesananya pagi. Nah saya tutup warung jam 3, akhirnya jam 3:30 saya kesini, sampai sini jam 4:30. Itu pun saya nggak tahu beritanya itu bagaimana gitu, nggak tahu. Taunya ini loh rumahnya Budi itu udah di tuh di gitu. Jadi ya bisa nggak bisa saya kemarin karena tetangga ya. Gitu, ya itu yang saya tahu seperti itu aja. Tapi Ibu mendengar kabar ini shock nggak Bu? Tanggapan Ibu seperti apa? Shock banget, pokoknya shock banget ya, shock ya. Kita nggak percaya. Nggak percaya gitu, nggak percaya itu loh. Makanya yang pelaku ini kan nggak begitu ini ya sama tetangga. Diem deh, pokoknya diem, mau ngantar sekolah diem, mau kemana-mana diem. Gitu.
gitu. Bu, tapi Soknya seperti itu. katanya pelaku sempat tinggal sebelahan rumahnya korban, bener nggak sih Bu? Oh dulu iya, Tapi kan dulu udah dioper alih. Dijual ya, udah. Dijual. iya. Sekarang kan pindahnya ke Ini benar punya temennya itu ya Bu ya? Ya punya temannya. Punya disuruh tempatin gitu. Iya. Oke. Nah, itu aja ya sih pengetahuan kita. Doanya Bu buat korban. Doanya buat korban ya mudah-mudahan diterima di sisi Allah, Ya, dilakukan ampuni kuburannya, diampuni dosa-dosanya. Meninggal Yang ditinggalin juga semoga sabar, kuat. Namanya siapa? Oke. Kalau saya sendiri ya saya nggak tahu ya, karena saya posisi di rumah. Itu jam 7:30 itu saya dibangunin, diinfoin katanya pergi ke rumah sakit. Saya tanya kenapa, ya katanya suami saya jatuh, bilangnya begitu. Jadi pas saya keluar rumah saya lihat kok motor listrik suami saya pakai penuh darah. Saya tanya kenapa, enggak kenapa Pak. Jadi saya disuruh buru-buru ke rumah sakit. Jadi pas sampai di rumah sakit saya lihat suami saya terbaring itu penuh darah. Tapi saya ajak bicara, dia respon, saya bilang kuat ya, dia bilang ya. Tapi pas menuju karena di rumah sakit Harapan Bila itu katanya tidak ada alat, jadi dirujuk ke rumah sakit umum Cilengsi. Jadi dalam perjalanan rumah sakit umum Cilengsi itu pada saat di jalanan itu dia meninggal di pelukan saya. Sampai nyatanya sampai rumah sakit itu udah dinyatakan sudah meninggal dunia. Setelah di kamar jenazah itu saya mendengar ada percakapan antara warga sama polisi. Itu dia memberi klarifikasi. Nah di situ saya dengar kejadiannya seperti apa, karena katanya infonya suami saya itu habis nganterin makan ayam, terus katanya cekcok sama pelaku. Terus pada saat suami saya masih berlumuran darah itu dia masih minta pertolongan warga. Minta pertolongan warga itu dia menyebutkan nama pelaku. Katanya sempat menyebutkan nama pelaku. Mungkin apa Bu, yang dikatakan sama almarhum sendiri terhadap Mbak sendiri seperti apa pas kejadian itu? Kalau pas kejadian itu saya sudah ketemu sama suami saya itu di rumah sakit. Dia cuma responnya saya bilang kuat, dia cuma ngangguk aja, cuma nggak bisa ngomong. Saya tanya siapa pelakunya, dia nggak bisa jawab karena napasnya sudah setengah-setengah gitu. Jadi saya mau kasih dari Palembang sampai malam, mungkin nggak dibangunin. Ternyata saya dibangunin sama tetangga, suruh ke rumah sakit. Dia nggak bangunin saya. Enggak, dia nggak pamit. Karena posisi saya masih tidur. Saya lihat di CCTV dia itu keluar dari rumah tuh 6:30. Ya jam 6:30 itu dia keluar rumah mengantar makan ayam. Terus jam 7 lewat itu saya lihat lagi dia masih arah pulang pakai motor listrik, nganterin barang gitu. Terus jam 7 mungkin dari 7 lewatan 20-an gitu balik lagi ke sana, mungkin pas kejadiannya itu, karena pas kejadian kan 7:30. Masalah sih sebenarnya nggak ada. Entah kenapa, kalau dia sih emang nggak ada dendam atau apa, cuman kalau untuk pelaku ya nggak tahu dia dendam atau enggak. Cuman kan masalah karena waktu itu kan ada di forum warga ya, waktu itu kan ada rapat warga gitu. Jadi kan kita kan bebas mengutarakan pendapat atau apa. Mungkin kalau nggak salah saya itu ada bahas minuman. Nah, si pelaku nggak terima. Tapi kan kita waktu itu kan bahasnya kan bukan menuju ke seseorang. Cuman kan bahasnya kan tidak baik gitu kan, kita bilang kalau ada minuman di lingkungan sini karena kan di sini banyak anak remaja gitu kan. Nah dia nggak terima. Terus suami saya cuma ngomong
hak Anda apa berbicara, Anda bukan warga sini. Suami saya ngomong begitu karena dia hanya domisili di sini. Nah, saya dari situ dia nggak terima. Kalau sebelumnya sih memang ada 3 mingguan yang lalu itu saya lewat depan rumahnya itu dia lagi pangkas pohon ya, lagi pangkas pohon. Tapi pas saya lewat itu dia pangkas pohonnya kayak dengan brutal banget ya. Jadi pas dia lagi pangkas saya tegur, tapi saya tegurnya itu kan sembari saya jalan karena saya takut karena dia pegang senjata ya, pegang senjata tajam. Di belakang ada anak saya jalan ngomongnya. Infonya si pelaku juga pagi-pagi di minggu kemarin dia lagi pangkas pohon. Mungkin kejadiannya juga sama seperti saya, mungkin suami saya negur juga, mungkin karena dia terlalu kencang ngebahas pohonnya, mungkin suami saya negur pelan-pelan atau apa, dia nggak terima kali ya, jadinya ya mungkin langsung ada cekcok di situ. Kalau boleh tahu berapa luka tusukannya sih? Kalau untuk tusukan sendiri sih ada di belakang kepala, itu obeng ya, itu yang bikin fatal. Ada luka tuh di belakang obeng, tapi kalau untuk di muka itu sayatan semua, di paru-paru, di perut sayatan, sama di belakang itu penuh sayatan. Bukan apa dulu sempat tinggal di sini kan, samping rumah? Iya, dulu samping rumah dia dulu, tapi sudah dijual. Kabarnya juga kan orangnya itu pendiam, menyangka nggak sih itu pelakunya? Kalau mau bilang itu nyangka pelakunya memang pasti dia, karena ya dari dia apa sih ya, dari lingkungan aja di sini kan dia nggak pernah membaur. Suaranya aja saya nggak pernah tahu suara dia itu seperti apa, nggak pernah dengar dia bersuara gitu kan, saya nggak pernah, karena emang orang-orang juga sini sering ngomong tuh suami, maksudnya kan kita di sini ngomong tuh suami lu gagu ya, nggak pernah ngomong gitu, karena emang dia tertutup orangnya, nggak pernah membaur. Yang anak yang ditinggalkan berapa sih Bu? Anak yang ditinggalkan ada 3. Iya. Yang paling besar umur berapa? Yang paling besar itu umur yang 6 tahun, yang nomor 2 itu 3 tahun, yang nomor 3 itu 2 tahun. Ya mungkin untuk ke depan berharap Ibu untuk pelaku seperti apa sih? Ya berharap ya semoga pelakunya cepat ditemukan ya. Dan jika pun dia juga nonton semua media, pasti dia nonton, tolonglah serahin diri gitu, tanggung jawab dengan apa yang udah dia lakukan. Semoga dia dihukum dengan seberat-beratnya ya, seadil-adilnya dengan atas apa yang terjadi sama suami saya. Itu aja.